Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Prabowo, NIM 18521-101 dari kelas B mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1, dosen pengampu Ibu Dr. Andes Diana ST MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal UAS nomor 1 pada poin yang D, di mana pada poin yang D ditanyakan diagram alir proses pada produksi asetaldehid dari etanol. Berikut ini yang ditampilkan di screen merupakan diagram alir prosesnya. Pada langkah awal dalam proses pembuatan asetaldehid, tangki penyimpanan etanol berbentuk silinder tegak atau kerucut. Di dalam tangki tersebut, etanol diumpankan dalam fase cair pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian dinaikkan tekanannya menggunakan pompa menjadi 2,2 atm dan suhunya tetap menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian masuk ke dalam vaporizer untuk penguapan cairan, di mana di dalam vaporizer ini terdapat heater atau pemanas, yaitu steam untuk mendidihkan etanol dan embunan. Kemudian keluaran dari vaporizer berupa fase uap dan fase cair, di mana tekanannya menjadi 2,15 atm dan suhunya lebih tinggi. Kemudian masuk ke dalam separator untuk dilakukan pemisahan dari proses fase yang dihasilkan di vaporizer tadi. Pada bagian bawah dilakukan recycle kembali, yaitu berupa fase cair yang nantinya akan dilakukan pemrosesan kembali. Kemudian sementara itu fase uap keluar dari atas, kemudian masuk ke dalam furnace untuk dipanaskan, yaitu dari suhu 30 derajat Celcius yang nantinya akan menjadi 540 derajat Celcius. Di dalam furnace ini ada fuel dan udara O2 dan N2 yang masuk. Kemudian menghasilkan gas pembakaran di sini. Gas pembakaran lalu keluar ke furnace, masuk ke dalam cerobong yang nantinya akan dibuang, yaitu berupa CO2. Kemudian kita juga harus memanaskan udara bebas, yaitu O2 dan N2, lalu masuk ke dalam filter untuk menyaring debu-debu dari udara, kemudian ditekan menggunakan kompresor dan tekanannya menjadi 2,1 atm dan suhunya lebih tinggi. Kemudian masuk ke dalam furnace untuk dipanaskan sehingga suhunya sama dengan etanol. Setelah itu udara tadi dan etanol keluar dari furnace terus masuk ke dalam reaktor. Reaktor yang digunakan yaitu fixed bed multitube, di mana menggunakan katalis dan dilengkapi dengan pendingin. Dikarenakan di sini ada pendingin karena sifat reaksinya yaitu bersifat eksotermik. Kemudian keluaran dari reaktor yaitu berupa O2, N2, CO2, CH3CaHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH dalam bentuk fase gas. Kemudian sementara itu suhunya menjadi 540 derajat Celcius dan tekanannya 2 atm. Kemudian masuk ke dalam quencher untuk pendinginan yang cepat.
Di dalam quencher ini disemprotkan etanol cair yang masuk ke dalam quencher. Kemudian setelah itu keluar suhunya menjadi lebih tinggi dan tekanannya menjadi 1,9 atm. Kemudian masuk ke dalam cooler untuk pendinginan menggunakan air. Setelah itu keluar, lalu masuk ke dalam absorber. Di dalam absorber ini berfungsi untuk mengikat O2 dan N2 dari pemisahan produk. Di sini ada penyerap yaitu berupa etanol cair masuk ke dalam absorber, kemudian gasnya masuk dari bawah, kemudian keluar dari atas, yaitu berupa O2, N2, CO2, dan CH3CHO yang nantinya dibuang setelah lewat UPL. Setelah itu didapatkan suhu yang rendah dengan tekanan 1,8 atm dalam bentuk fase cairan, yaitu komponennya berupa CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH. Di dalam proses pembuatan asetaldehid ini dibutuhkan 3 menara destilasi. Fungsi dari menara destilasi yaitu untuk memisahkan produk utama dan produk sampingnya. Jadi kita lanjut dari keluaran absorber tadi yaitu CH3CHO, C2H5OH, H2O, dan CH3COH masuk ke dalam menara destilasi pertama. Kemudian pada bagian atas CH3COH dan sedikit C2H5OH masuk ke dalam kondensor untuk pendinginan, kemudian masuk ke akumulator, kemudian dipompa, sebagian masuk ke dalam menara destilasi sebagai reflux dan sebagian sebagai destilat. Nah, dari sini keluarannya yaitu berupa CH3CHO dan sedikit C2H5OH. Kemudian di sini ada valve yang berfungsi untuk mengurangi tekanannya. Nah, di sini didapatkan produk utamanya yaitu berupa CH3CHO yang nantinya akan masuk ke dalam tangki penyimpanan. Nah, pada bagian bawahnya kemudian masuk ke dalam reboiler, di sini ada steam, kemudian sebagian masuk ke dalam menara destilasi sebagai reflux dan keluarannya berupa destilat yaitu sedikit CH3CHO, C2H5OH, H2O, dan CH3COOH. Kemudian di sini ada valve untuk mengurangi tekanannya, lalu masuk ke menara destilasi kedua. Pada bagian atas masuk ke dalam kondensor untuk pendinginan, kemudian ke akumulator, setelah itu dipompa, masuk ke dalam menara destilasi sebagai reflux dan sebagian destilat yaitu etanol masuk ke dalam tangki penyimpanan etanol. Kemudian dari tangki penyimpanan ini nantinya akan digunakan kembali dalam pemrosesan. Sebelumnya akan dipompa terlebih dahulu, kemudian akan dimasukkan ke dalam vaporizer. Lanjut pada bagian bawahnya, masuk ke dalam reboiler. Di sini ada steam, sebagian masuk ke dalam menara destilasi, keluarannya berupa destilat, yaitu sedikit C2H5OH, H2O, dan CH3COOH. Lalu kemudian dipompa masuk ke dalam menara destilasi ketiga.
Pada bagian atasnya masuk ke dalam kondensor untuk pendinginan. Setelah itu masuk ke akumulator, kemudian dipompa masuk ke dalam menara destilasi sebagai reflux, dan sebagian masuk yaitu berupa sedikit C2H5OH, H2O, dan sedikit CH3COH masuk ke dalam UPL untuk dilakukan pemrosesan yang lebih lanjut. Sementara itu pada bagian bawahnya masuk ke dalam reboiler. Di sini ada steam masuk ke dalam menara destilasi, keluarannya berupa destilat yang kemudian dipompa, yaitu berupa sedikit H2O dan CH3COH. Nah, produk sampingnya yaitu berupa asam asetat atau CH3COH, di mana akan langsung masuk ke dalam tangki penyimpanan. Nah, sekiranya begitu dari diagram alur proses pembuatan asetaldehid dari etanol. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta maaf apabila ada kalimat yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.